Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini bisa bertemu lagi dengan channel Gunawan Karimah, dan sudah hadir di channel Gunawan Karimah ini pemilik dari selepan beras Subur Makmur, Mas Yati sama Mbak Lis ya. Sebelumnya kami haturkan terima kasih Mas Yati dan juga Mbak Lis yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan renovasi rumah ya. Dan juga memasak. Kalau Mbak Lis menyempatkan waktu untuk kita sama-sama berbincang tentang seluk-beluk bagaimana menamakan perberasan ya. Dunia jual beli dalam beras, dan juga alhamdulillah kita mengangkat khusus pada edisi review usaha-usaha para pelaku usaha kali ini UD Subur Makmur dari seleb yang terkenal dengan sebutan Proliman ya. Proliman, mudah-mudahan bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua. Allahumma. Selanjutnya kita akan perkenalan dulu dengan pemilik keluarga dari UD Subur Makmur, Rice Mill Blessing. Kepada Mas Yati dan juga Mbak Lis kami persilahkan. Monggo sinten liyan sing badhe perkenalan. Jadi saya Pak Suryati, pemilik Subur Makmur. Istri Listiarini. Alamat ipun lengkap memiliki RT RW Dusun 01 RW 03 Dusun Sumber, Desa Sendang. Sumber atau Dewan? Sumber. Dusunnya Sumber. Oh, itu Sumber ya. Oh, oke, terima kasih. Sumber Dawan. Ya. Untuk selanjutnya kita akan juga menanyakan tentang apa itu awal mula, kapan mulai beralih profesi. Kayaknya ini beralih profesi ya, karena dulunya bukan selepan beras ya, awalnya bakso ya. Diceritakan rumiyin transisinya dari dunia perbaksoan menuju dunia perberasan. Monggo sinten iki yang badhe menjawab. Kalau dia pas bakso ini kan usaha orang tua Pak. Iya. Ada yang almarhum bapak. Terus setelah oleh bapak yang betul-betul dan terus kalau ya mbak kata kapan gak ada selepan terus waktu berjalan kiambah dari saking kecil terus tambah begitu berikin ya alhamdulillah. Tapi gerobak baksonya kayak teseh ya. Selesai. Mau diprasastikan atau mau di museum nih, atau mau dijual nih kayaknya. Masih di museumnya. Ini sejarah. Sejarah ya. Kata selepan ini awalnya kan cuma jasa, Pak. Namun jasa. Iya, awalnya cuma jasa. Sampai sekarang ya masih melayani jasa. Tapi Awalnya cuma jasa, terus ada kadang kan jasa itu bayarnya kan nggak harus uang. Kadang bayarnya upahnya pakai beras, kadang pakai kartu. oh, sistem barteran nih ya. Bayar ongkos. Nah, bayar ongkos sampai sekarang ya masih. Tapi Karena itu kan dari rumah nggak bawa uang. oh mata. Ongkosnya ambil beras, kadang ambil kartu. Ini menarik dalam dunia ekonomi nih. Kayaknya di zaman modern tuh saya wonten barter ya. Nah, Seperti itu. Nah, karena memang kebutuhan dari pihak petani kan memang makan kan nggak cukup beras tok, Iya. butuh lawuh. Nah, jadi yang nunggu beli lawuhnya apa mungkin beli pupuk itu kan harus jual panenan, sebagian dari panenan. Kalau namanya itu Subur Makmur Rice Mill Blessing niki untuk unit mesinnya enten pinten nih saat ini? Ini 2 pasang, 2 pasang itu terdiri dari 2 mesin PK, 2 mesin pemutih. oh, ini istilah-istilah asing nih. PK ini loh, Pecah kulit. pecah kulit. Nah, PK niku pecah kulit. Iya, terus mesin pemutihnya 2. Oh, ngoten. Kalau untuk di bidang niku tadi menarik dunia perbarteran antara
barang ketika nyelepne diganti katule atau mungkin lain sebagainya. Kalau kalkulasi seperti itu masih menguntungkan Mbak ya untuk hal Terus ini. kami mawon Pak, kita kan beli berasnya menurut pasaran. Oh, Nah, tadi. jadi ya dari harga berasnya berapa kilo, terus ongkosnya berapa kilo kita potong sportif aja. Oh nggak ya. Oke. Ini malah ngalahin dunia perkuliahan. Sama praktek langsung ya. Seperti itu. Sportif aja. Jadi kalau pasaran beras mungkin 8.000 ya kita beli 8.000. Mungkin dia jualnya 5 kilo 40.000, kepotong ongkos mungkin 10.000 ya kita tinggal Oh, bayar mantap. ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, untuk berikutnya, kalau tadi menilik transisi dari dunia perbaksoan menuju perberasan, tentu dinamikanya ini kan enten. Mungkin pasang surute, mungkin ada namanya itu semangat buatannya atau semangat terus nih katanya. Alhamdulillah masalahnya kan gini kok awalnya itu dari jasa. Oke. Nah, setelah tahu jasa itu kemungkinan kita kan di bidang penghasilan kan terlalu minim kalau Iya, menggunakan Mas. jasa itu untuk membayar tenaga mungkin kesulitan Pak. Oke. Nah jadi mungkin melangkah dapat bakul, terus kita berjalan lagi ke kota. Awalnya kita cuma merambahnya ke Wantoro Pasang, terus kita bisa berkembang ke Solo. Nah di Solo itu dari situ kita bisa punya teman kasih tahu kirim ke gudang. Langsung ke Nah, gudangnya ya. ya langsung gudang pabrik. Nah, dari informasi-informasi dari teman-teman itu kan kita mencoba ke sana, mungkin lebih baik lagi harganya ke sana, jadi kita nggak tentu satu tempat. Berarti kami garis bawahi memang pertemanan relasi itu juga mempunyai andil yang luar biasa. Oke. Berarti silaturahim seperti itu. Tapi kadang-kadang hari ini ngoten, baik Mas Yadi atau Mbak Lis, tentu jenengan juga mungkin mengalami pelaku sendiri karena dalam pertemanan itu kan ada yang orang baik, pura-pura baik, baiknya ada butuhnya. Tapi ketika apa itu tidak butuh atau mungkin yang lainnya lari seperti itu, pernah mboten mengalami mungkin kasus ditipu atau lain sebagainya? Ya, Sinten yang jawab? alhamdulillah pernah. Oh, Pernah Pak. Memang masalah itu kan sudah bawaannya manusia. iya, Jadi nggak mungkin kabeh wong itu sampai kan. iya. Mungkin dia berbuat begitu karena terpaksa juga bisa, karena memang profesi juga bisa. Jadi profesi Hobi kan, itu iya, biasanya. profesi itu kan memang profesi itu gaweane ya mengapusin orang ngapusin untuk pangan kan itu istilahnya. Kadang-kadang ada yang belum bisa membayar itu karena kondisi, Iya. kan ada. Kalau yang karena kondisi mungkin suatu saat dia punya uang kan mungkin bayar. Tapi kalau sudah profesi, walaupun dia punya uang itu nggak mungkin bayar. Ini ya sangat menarik ya, karena apa? Banyak usaha yang kolap atau mungkin pilot dan bahkan mungkin tanda kutip bangkrut karena satu, ketika sudah ditipu jor-joran habis-habisan dan sirkulasi keuangan kan mandek terus ya. Saya lihat di sini kok kebalikannya, mungkin ada tips tertentu untuk memanage perasaan kalau mungkin ditipu ya astagfirullah atau bagaimana? Ya carane wong menipu itu kemungkinan ya mungkin waktu kita masih kelasnya itu ibaratnya sekolah kelas SD itu ya kelasnya menipunya cuma kecil. Nanti setelah kita sudah berjalan mungkin ibaratnya orang sekolah SMA ya meningkat. Waktu tahun 2015 itu saya kena tipu 12 juta itu perasaan saya sudah banyak sekali Pak. Tapi dalam konsep syariat seperti ini Mas Yadi dan juga Mbak Lis, mandola madulima itu ya. Kalau orang yang suka berbuat zalim suatu saat kena getahnya atau kena karmanya. Batunya. Iya. Tapi di sisi lain dalam hadis itu juga disebutkan salasun dakwatun latarudabi, 3 orang golongan manakala dia itu berdoa tidak akan pernah ditolak doanya. Salah satunya adalah al-madlum, orang yang terzolimi. Tadi di awal kita menggarisbawahi ditipu mungkin apa itu tidak dibayar sepenuhnya atau mungkin lari dan sebagainya, tapi konsepnya masih happy aja, enjoy aja. Berarti dari sini kan punya salah satu apa itu manajemen perasaan yang luar biasa, dan kita yakin, saya yakin ya, bahkan dalam konsep hukum karma ataupun dalam tadi diaturnya juga ada orang ketika dizalimi itu kan doanya mandi ya Mas ya. Mandi seperti itu. Maka saya rasa itu yang mungkin di apa itu di secara diam-diam mungkin jenengan sebagai pelaku yang terzolimi atau mungkin ditipu
berdoa untuk kebaikan ini lagi. Jadi walaupun ditipu, ujungnya ya tetap berkembang terus. Saya kira hal itu berlaku juga demikian. Terus selanjutnya begini untuk Mas Yati atau Mbak Lis, progres kedepannya ini. Ketika masa pandemi seperti ini mungkin karo marketing tidak begitu mengandalkan marketing karena sudah punya relasi-relasi. Itu kan tidak begitu menyulitkan dalam proses sirkulasi dari barang itu sendiri gitu. Maksudnya beberapa hari sekali kita kalau silaturahmi ke sini kan mungkin jenengan lagi kirim barang dan sebagainya. Kalau untuk partai-partai kecil lokalan seperti ini biasanya di sekitar Purwantoro dan sebagainya itu melayani dalam skop bagaimana saja. Jadi nanti pemirsa juga tahu mungkin saya butuh 1 ton misal untuk Ramadan atau untuk perayaan dan sebagainya bisa melayani buatan ini. Jadi alhamdulillah kita tanamkan dari dulu. Jadi walaupun minta 10 kilo dikirim masih dikirim Pak. Oh seperti itu kan? Iya. Jadi kita walaupun sudah berjalan di partai besar itu nggak melupakan yang partai kecil. Oh gitu. Berarti semisal Baitul Mal itu kayak Juli tuh ya? 200 kilo semisal atau 100 kilo bisa artinya 10 kilo 10 kilo bisa ya? Pak. Oh gitu. Berarti pelayanan primanya adalah juga menitik beratkan kepada kepuasan pelanggan atau gitu. Ya, pertama memang itu terus kepercayaan, Trust atau kepercayaan juga perlu dibangun. Menanamkan kepercayaan, kualitas barang, kepercayaan. Kalau untuk Mbak Lis sendiri di bidang perbukuan atau keuangan, kalau melihat dari mungkin kita pembukuan keuangan seperti ini dalam 1 pekan antara barang masuk diproses dan keluar niku bisa jenengan gambarkan secara sederhana gimana. Jadi orang itu punya pengayam-ayam, aku kayak modal semene nanti sudah kira-kira dapat untung semene. Pripun? Nah, untuk dunia perberasan sekupnya niku bisa harian, mingguan atau mungkin terlihatnya laba atau untung itu dalam 1 bulan. Pripun? Setiap hari dihitung bisa gitu kan. Oh, katanya. Nanti kebanyakan cuma 1 bulan menjadi 2 juta. Berarti ada istilah tutup bulan. Oke. Oh, ngatan. Tapi itu setiap minggu atau setiap bulan harus saya sisihkan untuk orang tua. Oke. Maupun karyawan. Oh, ngatan ya. Jadi sudah ada plot-plotnya yang lain sebagainya. Bahkan untuk anak sampai kuliah sampai apapun juga sudah dianggarkan dan sebagainya, luar biasa. Dan ada seperti kita juga mempelajari istilah yang kemarin sering di review atau ditanyakan teman-teman, marketing langit, dan saya kira hal ini juga berlaku bagi keluarganya Mas Yati ataupun Mbak Lis. Baik itu ngapunten kalau kita sedikit mau mereview kepada pemirsa, luar biasa, baik itu tingkatnya sekitar sini ataupun ya kita tidak bisa mengupload semuanya, tapi subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Rice Mill Blessing UD Subur Makmur Proliman Sumber Sendang Purwantoro. Mudah-mudahan bisa menjadikan keberkahan bagi keluarganya Mbak Lis, Mas Yati, dan juga masyarakat pada umumnya. Ya, seperti itu. Kalau satu yang kita sering itu terlewatkan dalam proses seleb menyeleb itu kan ada kulit yang tidak dipakai, namanya merang ya. Kalau konsep manajemen penjualan merang itu di sini berikutnya. Merang itu sudah punya langganan Pak. Persamaan Langganan pabrik kata. Oh kata. Nah, kalau masalah limbah merang itu sekarang malah ada lagi modern lagi. Dikirim ke pabrik itu ditimbang. Jadasan media tanam nih Bang. Jadi bukan, itu untuk SG namanya sekam giling. Oh, sekam giling. Kalau di sini sendiri Subur Makmur sini sampun istilahnya mengirimkan ke tingkat situ atau mungkin dipakai oleh sekitar pabrik bata udah masih kurang tapi masih kurang. Oh gitu ya. Lingkungan pabrik bata itu oleh tahu itu masih kurang. Berarti niki kedepannya perlu mewacanakan cabang ini. Kalau tanah mungkin kan sudah ada di beberapa tempat kan bisa itu. Nanti merang itu sekarang sudah ditimbang Pak. 1 ton gitu, itu 300.000. 1 ton 300.000. Ya, jadi sekilonya kan 300. Oh, betul ya. 1 ton itu ditimbang per ton. Per tonnya 300. Dan ya seragian itu banyak. Nggih, niki ilmu baru juga karena ternyata dari
apa itu dunia perberasan ini, dari selepannya semuanya itu multiguna ya Mas ya. Tidak ada yang terlewatkan ya. Itu kan payu. Oke. Ini sebagai bentuk review kepada pemirsa sekalian. Jadi selama pandemi itu kalau kita berusaha dan kita menekuni, artinya ini kan suatu pekerjaan yang tidak banyak orang apa itu istilahnya memfokuskan diri. Karena hari ini di sekitar kita kan penting lungo, pergian, merantau dan sebagainya. Dan kesannya Slack kan dunia perbeledukan ya. Agak kotor atau mungkin gatal, padahal luar biasa ya. Tenaga ekstra juga Fisik betul kuat. berarti kalau dalam apa itu real harian gini Mas, dan juga Mbak Lis, dalam sehari itu normalnya kalau udah Subur Makmur sini itu menggiling berapa ton atau sesuai permintaan atau gimana? Nah, Ya, khusus kalau di sini khusus untuk melayani kiriman itu seharinya ya kisaran gabah itu ya 8 ton. 8 ton ya? Kalau yang masalah jasa itu kan enggak tentu. Oh iya. Nah, kalau yang jasa itu kan orang datangnya kan kita nggak tahu. Kalau yang pasti yang kita kelola kan yang sesuai permintaan pabrik itu minimalnya 8 ton. 8 ton itu diseleb atau gabahnya atau berasnya? Ini Gabahnya. baru gabah Nah, ini? gabahnya 8 ton. Oh gitu. Kalau yang momen-momen tertentu mungkin kan ada waktu-waktu yang standar dan waktu-waktu yang mungkin membutuhkan tenaga ekstra. Itu biasanya di momen-momen bulan apa itu? Enggak tentu Pak. Nggak tentu, ya? Nggak tentu. Kadang nek kita mungkin dari pabrik itu dari bos di sana itu ada tekanan harus masuk hari ini kan mungkin bisa sampai malam Oh lembur. gitu ya? Iya, sampai jam 10 jam 11 baru bisa naik dan berangkat. Mungkin sana barangnya itu ditunggu mau diproses itu kan harus masuk malam ini apa besok pagi-pagi harus masuk kan malam ini harus selesai berangkat besok pagi baru masuk. Kalau yang terakhir ini mungkin momentum tahun baru, momentum Idul Fitri itu malah tidak begitu berpengaruh ya? Badan ya? Oh, beda dengan sembako tuh ya? Ya memang ada peningkatan permintaan, Iya. tapi kan dari lokal Pak. Oh, malah dari lokal. Lokal mungkin ada ya pertama itu buat zakat, Zakat, masjid, terus ada yang bongkaran koperasi itu memang ada. Oh, Pertengahan gitu. puasa itu memang sudah mulai. Oh gitu. Tapi nek kalau saya kan kerjasamanya sama perusahaan, jadi Oh, sama selama perusahaan. perusahaan itu kita punya kepercayaan dari sana barangnya bagus itu nggak ada waktu. Oh gitu. Iya, wanci-wanci punya barang, semakin kita punya banyak barang semakin kita mudah menawarkan sama bos-bosnya. Berarti kalau catatannya ini cari barang terus ya? Semakin kita bisa produksi banyak itu semakin enak, nggak usah ngirim, udah diambil. Kalau melihat lokasi seperti ini sebenarnya perlu pembuatan gudang gitu ya. Gudang seberang jalan ini kan bisa kan? Dan apa ini kelas jalannya sih bukan memenuhi syarat. Oh gitu ya? Jadi memang kita mau ambil yang melangkah ke partai yang berikutnya itu harus paling enggak jalannya jalan kelas 1. Oh gitu ya? Oke, jadi mungkin mau tronton kelas ini bang itu udah. Kalau yang melangkah seri ini boleh diambil Pak. Kalau kita bisa produksi per hari minimalnya 40 ton, itu sudah nggak usah kemana-mana. Produksi dong, nah harus diambil. Oh gitu ya? Tapi pabrik kan maunya setiap sekali pengambilan harus 40 ton. Iya, baru mau ngambil. Kalau jalur Blimbing Bulukerto itu kelas 1 itu jalannya? Iya, sakit itu kelas 3 sebenarnya. Oh, kelas 3 malah ya? Kelas 3. Kelas 1, 2 itu perantara kelas 2. Itu tanah di Blimbing kan bisa dimanfaatkan. Lingkungannya Pak. Oh lingkungan. Terlalu padat. Kurang luas nih, kan? Maksudnya tempatnya kurang, terus keduanya kalau dekat penduduk itu mau usaha rice mill ini kan riskan. Oke, tutup gitu. Iya, bentuk fishing. Jadi memang itu harus tempatnya itu agak masuk jauh dari penduduk jelasnya. Ini terakhir untuk Mbak Lis dan juga Mas Yati. Kalau kita mereview dari awal, penjelasan panjenengan semuanya juga sangat menarik. Tentu pesan harapan jenengan kepada pelaku-pelaku usaha yang semisal ataupun usaha-usaha lain, mungkin kami minta baik Mas Yati ataupun Mbak Lis bisa untuk memberikan pesan kepada pemirsa
sehingga bisa tetap memotivasi dan juga minimal tetap eksis di masa pandemi ini. Monggo dari Mas Jadir. Ya masa pandemi itu yang pertama kan memang manajemen Iya. harus kuat. Manajemen yang kuat. Manajemen harus kuat. Jadi jangan waktu punya penghasilan banyak terus dintekke, nanti begitu ada kesulitannya nabjak-nabjak. Berarti harus ada program saving, harus ada nyimpen dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin yang lainnya selain itu? Ya, waktu pembayaran itu kan tidak tentu. Memang waktu pandemi ini memang mundur, Pak. Oh gitu. Jadi yang tadinya itu bisa cash atau 3 hari itu mundur. Nah, ini paling cepat pabrik ini 1 minggu. 1 minggu. Nah, itu paling cepat. Padahal waktu dulunya itu waktu lancar-lancar ya bongkar pagi siang sudah masuk. Oh gitu. Sampai mundur 3 hari. Nah, ini sudah seminggu. Kadang sampai 10 hari. 10 hari. Lagi. Ya, namanya suka dukanya memang ya kan sudah kirim jauh sampai sana ternyata kategorinya barang tidak masuk kan pulang. Tidak diterima, ditolak kan? Iya, kan kadang mungkin sampai sana kurang kering apa kurang Barangnya gimana. berasnya bagus, tapi Iya. kadarnya kurang Iya, kering, kasar. pulang loh tadi. Oh gitu ya. Iya. Berarti harus punya tim apa itu? Tester. Tester ya. Berarti itu. Tester. Oh, gitu. Kadang kan dari petani kering-kering kita langsung giling nggak ngecek. Nah, ternyata masuk sudah masuk naik mobil di sana dicek kadar 15 koma padahal yang benar harus di bawah 15. Oh gitu. Kadang suka-dukanya namanya itu. Mungkin monggo Mbak Lis janggepi untuk pesan diaturnya ke pemirsa sekalian. Ya, mak kula namung kesederhanaan lawan tak. Bapak penghasilan besar, pengeluaran bisa sakit semaksimal mungkin ampun berlalu melebihi penghasilan. Besar pasak daripada tiang. Berarti wis podo-podo sefrekuensi nih ya. Seperti itu. Ya memang dalam bisnis memang harus seperti itu. Terus mungkin yang selain kesederhanaan itu, maka harus ada konsep yang lainnya atau mungkin ya tentang tetap berbagi ataupun lain sebagainya, mungkin jenengan bisa untuk dilengkapi. Ini tiap penghasilan itu kita sekedik ini di sisi nih. Tapi nomor setengah di paling karyawan, Oh, gitu. paling orang tua. Oh, Orang tua yang sudah meninggal. ya, luar biasa. Itu tadi pemirsa sekalian yang dapat kita review dari usaha Subur Makmur Rice Blessing, Meal Blessing. Tadi nomor WA-nya belum tertera ya, Mas Yadi ya. Berapa nih untuk UD Subur Makmur? 0812 2582 9587. Ini yang asli atau yang KW dulu? Yang tahu sama di Oke, insya Allah apa yang dulu sudah terjadi itu insya Allah bagaimana tadi diatur nih akan menjadi suatu hal yang mustajabah ketika hak jenengan itu belum diberikan karena kezaliman ditipu dan sebagainya, dan semuanya pasti pernah mengalami seperti itu. Dan terima kasih sekali apa yang disampaikan oleh Mas Yati dan Mbak Lis, menginspirasi sekali. Intinya jangan kita putus asa atau menyerah di tengah pandemi, tetap sederhana, manajemen tetap kita prioritaskan agar tidak besar pasak daripada tiang. Dan mari kita tetap berbagi, karena dari berbagi itu ada doa-doa orang lain yang menjadikan keberkahan. Bisa jadi keberkahan atau besarnya usaha kita hari ini juga berkat dari doa-doa orang yang kita kasih ataupun kita sampai. Terima kasih kepada Mas Yati dan juga Mbak Lis waktunya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa menjadikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki bagi kita semuanya. Allahumma amin. Dan mari kita tutup bincang-bincang kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi bagi siapapun yang pengen untuk pesan beras, baik partai kecil atau partai besar, silakan untuk ke UD Subur Makmur Rice Blessing yang bertempat di Proliman, Dusun Sumber, RT 01, RW 03, Sumber Sendang, Purwantoro, Wonogiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.